warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ramadan sahabat muslimah FGA dimanapun berada? Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi hari-hari Ramadan kita di belakang. Bagaimana dengan saum kita? Bagaimana dengan target Ramadan kita? Saat pertengahan di bulan suci ini, mari kita evaluasi agar sisa-sisa hari Ramadan yang ada akan kita lewati lebih baik, sehingga di penghujung Ramadan tidak ada penyesalan nanti. Sahabat solehah semua, di bulan suci ini mari kita mengevaluasi kehidupan kita, jejak-jejak langkah kita di belakang. Bagaimana kita akan melangkahkan kaki di depan nanti. Mari kita luruskan arah langkah kita. Kita pastikan lagi, apakah langkah-langkah kita di depan nanti akan sejalan dengan tujuan kita. Mari kita pastikan, agar langkah-langkah nanti yang kita akan tapakan di depan kian dekat menuju tujuan kita, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Allah memberikan contoh dari kisah Asyiyah, istri Fir'aun. Mengapa Asyiyah disebut istri Fir'aun? Hal itu adalah agar kita dapat mengambil pelajaran daripadanya. Bagaimana seorang istri dari lelaki yang paling kejam yang pernah berjalan di muka bumi, namun mempunyai keimanan yang sempurna. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10, Allah memberikan perumpamaan bagi orang kafir, yaitu istri Nuh alaihissalam dan istri Lut alaihissalam. Bagaimana wanita-wanita ini mempunyai lelaki yang adalah seorang nabi dengan keimanan yang sempurna, namun tidak juga menjadikan mereka wanita yang beriman. Allah memperlihatkan bahwa keimanan adalah perjuangan individu, pencapaian individu. Teman, kerabat, bahkan keluarga tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Hanya kita yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Asyiyah hidup dalam kegelimangan harta, lahir di istana, besar di istana, dan menikah dengan seorang raja, memakan makanan yang terbaik, memakai pakaian yang terbaik, tinggal dalam istana terbaik. Sampai saat Musa alaihissalam hadir dalam kehidupannya. Setiap Aisyah melihat anak angkatnya itu, ia merasakan kesejukan di matanya. Asyiyah, ia menyaksikan perdebatan Fir'aun dan Musa alaihissalam. Ia menyaksikan perdebatan itu dengan mata dan kepalanya sendiri. Dan ia mengakui kebenaran dalam hatinya. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa, karena ia adalah istri dari seorang Fir'aun. Asyiyah, seorang ratu, seorang istri dari Fir'aun. Ia semasa hidupnya menyaksikan kekejaman-kekejaman yang telah dilakukan oleh suaminya. Fir'aun bukanlah suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan bukan juga suami yang suka kasar menteriaki istrinya. Namun ia adalah seorang raja yang paling kejam di dunia, yang tidak segan membantai anak-anak, yang membunuh anak-anak secara pelan dan kejam dengan siksaan yang pedih, dan tidak segan untuk membantai orang-orang yang tidak setuju dengannya walau sedikit pun. Dan Asyiyah menyaksikan semua kekejaman itu. Namun Asyiyah suatu saat mendatangi Fir'aun dan berkata, "Ya Fir'aun,
Aku tidak beriman kepadamu. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun kaget luar biasa. Apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau tahu konsekuensi dari ucapanmu? Asyah mengulanginya lagi dengan jelas. Aku tidak beriman kepadamu ya Fir'aun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aku tahu siapa dirimu dan aku tahu apa yang akan kau lakukan padaku. Tapi aku tidak peduli, karena Tuhannya Musa dan Harun akan menjagaku. Tiba-tiba kenikmatan dunia seorang ratu hancur, namun berganti dengan mimpi yang baru, yaitu bertemu dengan Tuhannya di istana abadi. Asyah, seorang ratu, kini terbaring di atas gurun pasir yang panas dengan 4 pasak, diikat tangan dan kakinya di bawah terik matahari, tanpa makanan, tanpa minuman. Dan diriwayatkan bahwa ada sesi-sesi penyiksaan. Setiap selesai sesi penyiksaan, malaikat datang menaunginya, sehingga Asyah tersenyum saat disiksa. Dan itu membuat Fir'aun makin marah dan makin kejam menyiksanya. Hai Asyah, apa yang akan kau katakan untuk dirimu? Apa yang akan kau katakan untuk dirimu, untuk menyelamatkan dirimu, wahai orang asing? Begitulah Fir'aun dalam menyiksa istrinya. Hilang segala kehormatan seorang ratu. Asyah menjawab, siksaanmu malah membuat aku makin teguh dengan imanku, yaitu Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan Musa dan Harun. 4 hari lamanya Fir'aun menyiksa Asyah, sampai akhirnya Fir'aun putus asa karena Asyah tidak bergeming dengan keimanannya. Akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk melemparkan batu yang besar dari atas untuk dijatuhkan di atas tubuh Asyah, agar tubuh Asyah hancur lebur sehancur-hancurnya. Asyah menengadah dan berdoa, Ya Allah, bangunkan aku istana denganmu di surga. Aku tinggalkan istana dan semua yang menjadi mimpi setiap wanita di dunia untuk bersamamu ya Allah. Lalu Allah perlihatkan Asyah radhiyallahu anha istananya di surga, sehingga ia tersenyum dan tertawa, hingga saat batu besar itu hampir mengenai tubuhnya, Allah mengambil ruhnya, hingga batu besar itu hanya menghantam tubuh tanpa nyawa. Sahabat solehah yang dirahmati Allah, cukup teranglah kisah Asyah radhiyallahu anha bahwa kesolehan adalah untuk kita, untuk pribadi kita, bahwa kita akan menghadap Allah sendiri. Tidak ada yang bisa membela kita saat itu. Kita akan menghadap Allah sendiri, dan hendaknya kepatuhan kepada makhluk tidak melebihi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti, jika Allah mempertanyakan pertanggungjawaban akan yang pernah kita lakukan di dunia, apakah kita akan menjawab, Ya Allah, hamba tidak bisa melakukan itu karena suami hamba melarang hamba untuk melakukannya. Akan banyak alasan yang akan kita sampaikan kepada Allah saat itu. Namun untuk wanita yang solehah, ia akan mengetahui bahwa jika ia memilih jalan Allah,
Allah akan menuntunnya, membimbingnya, memberikan kasih sayangnya, dan memberikan pertolongannya. Sahabat solehah, sahabat muslimah FGA yang dirahmati Allah, di bulan suci ini, marilah kita buka hati kita sucikan hati kita, agar hikmah-hikmah di sekitar kita bisa menembus relung hati kita, agar bisa mengakibatkan hidayah yang besar dan perubahan yang dahsyat. Agar setelah Ramadan ini, kehidupan kita akan lebih baik dalam berislam, agar langkah-langkah kaki kita bisa lebih mendekat kepada tujuan kita, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Ramadan Mubarak.